Kalau buat saya nanggapin sih saya nggak bakal mau nanggapin Iya, Pak. karena itu buat saya rasis ya. Iya, Karena iya. kalau dibilang saya aseng dari mana? Saya lahir di Indonesia, eh, gede juga makan beras Indonesia, sekolah pun sekolah Indonesia. Apa yang membuat saya jadi aseng gitu Iya, loh? iya, iya. Kan negara saya, tumpah darah saya ya Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Imam di Topcast. Kita kedatangan raja terakhir. Ada Pak Ahau dari Mills. Yoi. Gimana kabarnya, Pak? Halo, baik. Baik ya, Pak ya. Ya. Bapak boleh ngeliat ke kamera sebelah sini, Pak. Oh iya. Gimana, Pak Ahau? Perjalanan jauh nggak? Lumayan 1,5 jam. 1,5 jam ya. Rumah di mana, Pak? Posisi, Pak? Saya di daerah Tambora. Tambora ya. Tambora. Oke. Jadi banyak banget yang menanyakan kan di mana? Di sosial media lah, Pak ya. Banyak banget tuh, Pak, pertanyaan-pertanyaan gitu. Silakan. Asik nih kalau udah silahkan. Jadi memang beliau ini adalah CEO Mills ya. Jadi kalau yang selama ini berkembang sering kasih press conference itu ada Fahri biasanya brand manajernya. Ada juga Pak Steven, beliau Iya. direktur marketingnya ya, Pak ya. Iya. Nah, kita datangkan raja terakhirnya Pak Ahau langsung ke depan kami. Raja terakhir. Oke, Pak Ahau, sebelum kita mulai pertanyaan-pertanyaan tentang Mills, Pak Ahau kalau boleh tahu lahir di mana, Pak? Saya lahir di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ya, Pemangkat, Kabupaten Sambas. Hmm, Ya. Itu kenapa bisa akhirnya ke Jakarta, Pak? Ikut orang tua ya. Saya umur 4 tahun udah ikut orang tua ke Jakarta ya. Oh gitu, ya. Terus kenapa akhirnya dulu sekolah di Jakarta? Ya, sekolah di Jakarta. Boleh ceritain apa? SD-nya, SMP, SMA, atau mungkin ada cerita-cerita unik? Kita mulai dari situ dulu biar netizen ini kenal siapa Pak Ahau. Ya, saya sekolah SD di sekolah swasta. Nama sekolahnya Bhinneka Tunggal Ika ya. Di Oke. daerah rumah saya juga daerah Tambora. SMP juga di situ. SMA pindah ke Yayasan Bunda Ati Kudus. Nggak selesai. SMA nggak selesai? Nggak selesai. Dahsyat. Ya di tahun 98 karena kerusuhan juga tidak melanjutkan lagi karena kan habis itu libur kan panjang sekolah, udah kepalang kerja jadinya. Oh gitu ya. Kena tuh Pak efek 98, Pak. Enggak, pribadi sih enggak, cuman di waktu itu kan masih SMA 1 ya saya. Semester terakhir ya karena libur panjang terus Malas masuk lagi. ya udah bantuin dagang lah ke orang tua ya. Jadi mulai bantu-bantu. Tadi pikirnya ya pospon dulu lah karena situasi kayak gitu kan. Ya kelanjutan jadi. Jadi Pak Ahau adalah contoh bahwa SMA pun nggak selesai, nggak kuliah juga ya berarti Pak ya? Enggak. Nggak kuliah tapi bisa mensponsori timnas. Luar biasa. Ini bukan berarti yang nonton harus kayak Pak Ahau ya. Itu bukan contoh yang baik Oh, juga bukan- sebenarnya. bukan ya. contoh yang baik ya, Pak? Kepepet dengan situasi. Tapi memang pendidikan penting ya. Betul. Kalau kita mau urutin 1.000 orang yang nggak mau sekolah, paling juga nongol 1 doang. Yang 999 itu kan jadi masalah nanti. Iya, betul. Jadi dengan Nasib nggak semua sama ya. betul. Nah, Pak Ahau tuh bisa akhirnya fokus jadi nggak sekolah karena ada bisnis, mulai jualan, bantu orang tua atau apa? Ya di saat itu keluarga saya memang kerjanya garment. Oke. Oh. Ya di saat itu pun sudah mulai bantuin ya, bantuin di teknis lah. Awal-awal saya bantuin teknis, bantuin di printing, bantuin di produksi, lalu mulai bantuin di marketing juga. Jadi udah mulai buka toko saya setahun setelah keluar dari sekolah, udah mulai buka toko. Ya. Udah mulai jadi sales keliling juga. Dan itu garment tuh ya? Sudah di garment. Sudah di garment ya? Jadi Sudah di dengan kata lain tuh perjersian tuh hatam ya Pak ya? Dari dulu ya Pak? Dari SMA ya Pak? Iya. Dari kalau memang dari dulu awalnya juga kerja pakaian olahraga. Ah, Ya dari sales dulu. ya. Oke. Lama-lama baru mulai produksi lagi, mulai ke factory lagi. Oke. Singkat langsung kita percepat menjadi Mills. Baru berdiri selama 2 tahun ya Pak? Betul.
saya adalah YouTubers pertama yang nge-review meals di pabrik waktu itu ya Pak. Betul, Kita betul, ketemu ya Pak. betul. Jadi banyak tuh Pak kasus-kasusnya. Jadi kayak Ortus saya review pertama, meals saya review pertama gitu. Kayaknya meals akan segera sama nih, sejajar kayak ini sama Ortus nih ya. Bahkan lebih bahkan lebih baik ya. Kita sebenarnya mereka semua brand tuh rekan ya. Kita partner sparring lah ya. Ya di samping kalau kita bilang kompetitor, tapi sebenarnya temen. Ya kita bisa belajar dari mereka, apa yang mereka, apalagi yang lebih senior kan, banyak brand-brand lokal yang lebih senior. Ya kita belajar dari mereka, apa yang kita bisa kasih. Mungkin kita lebih bagus, mereka juga bisa belajar. Ya partner sparring. Partner sparring partner. Ya. Jadi kalau di lapangan kita bertarung, tapi setelah itu kita baikan. Oke. Nah, terus Meals 2019. Berapa ya? 2019 berdiri. Kenapa akhirnya bikin brand Meals saat itu? Kan Bapak kan punya pasti punya bisnis kan selain Meals kan. Nah, kenapa akhirnya bikin Meals, Pak? Sebenarnya backgroundnya saya tuh memang di apparel ya, memang di garment. Kita memang udah bikin banyak mau lokal brand yang memang bikin di kita ya. Terus beberapa brand internasional juga ada, bahkan beberapa klub bola Eropa pun ada. Jadi ya waktu itu kita pikir kita punya kemampuan itu gitu loh. Iya. Tapi kita nggak pernah nongol. Iya. Ya kita bisa bikin, tapi kita nggak bisa nongol. Makanya kita coba-coba gimana nih kita pikir kalau kita bikin brand, tapi benar-benar brand yang lokal, brand asli Indonesia. Nah dari situ kita mulai bikin brand. Ya. Berapa orang tuh Pak? Maksudnya sendirian atau langsung bikin brand sendiri terus langsung gimana? Boleh ceritain nggak prosesnya? Kalau untuk perangkat produksi sama ya. Memang saya udah punya ya dari sananya memang udah biasa follow up seperti ini. Iya. Ya dengan Pastif tadinya awal-awal ya kita udah rembuk-rembukan terus akhirnya oke lah berdirilah satu brand. Nah, di saat itu pun kita masih mau arah kemana ya? Brand kan banyak ya kalau olahraga. Apakah mau badminton, apakah mau gym, running, atau mau soccer. Tapi intinya kita mau semuanya. Kan namanya kalau brand olahraga lengkap, semuanya harus ada. Ya udah, kita bikin lah yang universal. Waktu itu yang kalau mungkin toko top score pun tahu kan keluar tuh 1001, 1002. Ya itu satu desain baju yang kita bikin bisa dipakai semua. Mau pakai badminton bisa, tenis bisa, futsal bisa, semua bisa. Jadi untuk test market dulu itu. Nggak langsung laku ya waktu itu Pak? Ya namanya karena test baru, market lah ya. Namanya test market ya memang agak tersendat ya. Tapi kan kita belajar habis itu. Saya ingat banget waktu itu dikirimin jersey tuh Pak sama Meals. Terus saya coba waktu itu cuttingnya masih kepanjangan segala macam kan. Saya kasih feedback, nggak lama dikirimin lagi udah yang cutting baru. Nah saya bingung kan kok bisa cepet banget bikin cutting baru. Ternyata beliau ya dalam satu malam kali ya Pak. Ya karena sample room kita kan standby, kita tinggal komen aja sebenarnya. Betul. Dan waktu itu pola yang kita ambil itu sebenarnya kita masih ambil pola internasional ya, belum terlalu fit ke orang lokal kita. Jadi ya pengalaman sih ya karena kita banyak memang kerja barang yang untuk ekspor. Jadi kita ambil speknya mereka, kita cuma downsize, mungkin kita anggapannya L, mereka jadi M-nya kita. Tapi sebenarnya banyak unsur-unsur lain yang harus disesuaikan lagi. 2019 baru jadi brand, and then 2020 langsung timnas coy, gitu kan. Nah itu Pak, banyak pertanyaan yang jadi kan kayak bener-bener nih anak baru nih, terus tiba-tiba langsung jadi kepala sekolah gitu Pak. Ada anak baru masuk sekolah, langsung jadi kepala sekolah gitu. Maksudnya. Nah apa tuh Pak? Apa yang terjadi gitu? Apakah Meals banyak banget duit gitu? Gimana gitu? Coba ceritain Pak. Oke, jadi sebenarnya gini, pada awalnya tuh memang kita udah waktu kita launch brand kita pertama kali, memang setelah itu kan kita mulai mikir nih gimana caranya brand kita itu supaya dikenal. Betul. Nah maka dari banyak teman-teman bilang oh kita mesti ada sponsor, mesti ada endorsement. Nah, makanya dulu ke Coach Justin ya kan. Ya kita mulai tuh cari endorsement. Kita kan pengalaman di situ belum ada. Kita murni hanya waktu itu ya piawai dibuat aja gitu loh. Produsen aja lah ya. Produsen aja ya. Jadi ya kita coba cari. Nah mulai tuh pas itu ada berita
kalau kontrak dengan brand yang sebelumnya tuh udah mau habis. Kita coba-coba aja kita pikirkan. Dan karena memang mimpinya kita, saya seumur-umur kerja di baju olahraga ya. Ya mimpinya saya itu adalah sponsor timnas negara saya. Itu mimpi. Ya yang kita nggak tahu tuh sebenarnya waktu itu kita nggak nyangka juga akan terjadi kan. Cobalah kita masukin proposal, kali aja diterima gitu kan. Di saat itu kita juga nggak tahu apa sih yang mereka minta, bagaimana kan. Ya masuk proposal dulu aja, nanti kita lihat. Ternyata akhirnya direspon. Oleh PSSI? Ada respon. Oke. Ya, akhirnya kita dapat panggilan untuk audiensi lah ya. Apa sih? Presentasi. Presentasi kita ya. Apa sih yang kita mau kasih? Apa sih barang kita seperti apa? Ya berupaya juga sih untuk meyakinkan pihak sana ya. Brand juga baru, dikenal juga kagak gitu kan. Apa sih? Nah, kita ke sana kita jelasin kalau kita pernah produksi ini, bawakan beberapa sampel dari dulu kita ini gini historinya kita. Jadi akhirnya ya bisa meyakinkan juga kan. Dan akhirnya terpilih loh ya. Ya, dan akhirnya memang di saat itu memang kebijakan sana pun mulai berpikir untuk support brand lokal ya. Betul. Ya, jadi ya kita terpilih pada akhirnya. Tapi memang tujuan utama kita sih memang untuk supaya dikenal lah ya, supaya tahu ada brand ini gitu loh. Oke. Ya, memang kesempatannya waktu itu yang membutuhkan sponsor itu ya kebetulan timnas. Nah, kalau ada tim bola juga butuh sponsor, mungkin saat itu Mil sudah mau masuk kan? Ya, kita memang lagi cari, tapi di saat itu kan di bulan Desember mulai ada berita itu kan, sedangkan klub-klub masih dengan sponsornya masing-masing gitu loh. Betul. Nah, sebelum kita membahas tentang PSSI, saya dengar-dengar Mils juga akan ngeluarin sepatu ya, weh. Ya, gini ya. Kalau kita kerja di brand olahraga ya, kita harus lengkap. Ya memang kita research udah lama di sepatu juga sejak kita bikin jersey sebenarnya kita udah research ke sepatu. Wow, nice. Ya. Ada sepatu apa aja tuh? Bola, futsal segala macam nanti? Ya, kita harus lengkap semua yang tadi saya bilang. Tapi awal-awal kita mungkin memang udah ada planning di tahun ini. Tinggal tunggu waktu aja. Memang ngeri. akan keluar yang lifestyle dulu sama running ya. Oke. Setelah mungkin mudah-mudahan di akhir tahun udah bisa ada series yang futsal dan untuk lapangan besar ya. Oh, nice. Tuh. Nantikan. Pasti tersedia di Top Score. Pokoknya pasti tersedia. Oke, kita lanjut lagi mengenai PSSI. Nah, si PSSI ini kan berarti kan ada kebutuhan barang, Pak. Ya. Banyak nggak Pak kalau boleh tahu tuh? Dari apa sampai apa yang Bapak sediakan atau permintaan atau apa segala macam Pak? Untuk timnas kita tuh kebutuhannya banyak sekali. Banyak banget Pak? Banyak sekali ya. Kenapa? Karena kita punya banyak lini. Oke. Dari lini yang paling junior ya U16, bahkan ada U15 sekarang, sampai lini yang senior. Oke. Jadi yang disediakan itu ya dari atas sampai kaos kaki sebenarnya semua, bahkan kebutuhan kayak koper, tas medik, topi, semua kita harus sediakan untuk mereka. Jadi kebutuhan timnas tuh banyak dan kita mesti komitmen juga ya karena itu kan untuk tim negara kita sendiri ya. Iya. Mereka nggak boleh kekurangan satu apapun. Iya. Itu gunanya brand lokal ya Pak? Ya, maksudnya betul. Enaknya. Ya betul. Tapi kalau boleh bilang nih kan, kalau seandainya kemarin pas pitching, kan Bapak maju dengan brand lokal lain kan pasti kan? Ya. Kenapa akhirnya memilih Mils? Wah, kalau itu saya mesti ditanya ke yang memilih ya. Saya nggak bisa kasih jawaban ya. Cuman karena di saat itu kan kita dikasih lihat listnya. Ya, memang kalau dibilang kaget kita kaget juga. Wah, banyak banget. Ya, tapi karena itu memang impian kita dari awal, impian saya terutama. Karena saya kerja di sport, ya mensponsori negara, timnas negara saya. Ya, jadi memang dengan semangat itu, ya kita cobalah gitu loh. Di saat itu ya kita sanggupin, ya kita udah berbuat komitmen lah. Kalau di Mils, timnas itu nggak boleh berkekurangan. Nggak boleh kekurangan. Ya, tidak boleh. Itu pantang. Tadi Bapak sempat mention mengenai negara saya.
Nah, ini unik nih Pak nih. Jadi waktu itu saya lihat postingan di Mills yang Bapak lagi launching toko, kalau nggak salah sekaligus launching jersey away. Di situ karena empat-empatnya matanya sipit semua Pak. Dan semua di situ bilang ini memang bukan punya asing tapi ini punya aseng, ya kan? Saya pribadi keturunan Chinese. Nah, Bapak menanggapi komen-komen kayak gitu, itu kan rasis ya? Ya. Ada nggak Pak yang mengganggu atau Bapak gimana Pak? Kalau boleh tahu nggak Pak? Kalau buat saya nanggapin sih saya nggak bakal mau nanggapin, Iya, karena itu buat saya rasis ya. Iya, Karena kalau dibilang saya aseng dari mana? Saya lahir di Indonesia, gede juga makan beras Indonesia, sekolah pun sekolah Indonesia. Apa yang membuat saya jadi aseng gitu loh. Iya. Saya sih nggak berasa saya jadi warga Cina ya. saya mau ke Tiongkok pun saya mesti apply visa. Iya. Kan negara saya, tumpah darah saya ya Indonesia. Gitu ya Pak. Apapun kata orang atau kata netizen lah ya. Saya anggap itu agen berlalu lah, karena memang itu nggak perlu ditanggapin sih. Iya. Ya, ini juga penting sebenarnya Pak, karena kalau bagi saya ya, selama orang itu Bapak dikasih predikat seperti itu, karena padahal kontribusi Mills itu untuk timnas tuh luar biasa loh. Maksud saya jadi udahlah kurangin lah yang komen-komen gak penting kayak gitu. Jadi kan nanti yang nonton banyak nih. Nah, terus juga komen-komen kayak gini sebenarnya di sepak bola kan kita diajarkan respect ya. Ya. Di luar sana bahkan rasis jadi di kick out rasisme gitu kan. Tapi sekarang orang-orang kita justru secara nggak langsung sering melakukan hal tersebut gitu. Nah, ini yang jadi pelajaran buat lo semua, mudah-mudahan kuranginlah komen-komen kayak begitu. Kita semua satu Indonesia, tumpah darah Indonesia lah ya. Betul. Berikan kontribusi lah, nah, lebih itu baik yang paling penting. Daripada menghujat. Betul. Ya, daripada kita sibuk mikir lu nih siapa, keturunan lu nih siapa. Lebih baik kita kasih kontribusi aja. Apa sih yang udah saya berikan buat negara saya? Gitu loh. Itu aja. Ya, daripada sibuk ngurusin lu ras apa ini, saya rasa itu enggak. Udah bukan waktunya lah. Bukan waktunya lah itu. Dan memang nggak ideal ya ngomongin kayak gitu. Betul. Nah, terus balik lagi ke yang tadi. Akhirnya PSSI mengumumkan Mills setelah sebelumnya sempat diumumkan udah pakai aparel dari Thailand, Wearix gitu kan. Nah, saya nggak tahu lah, saya nggak mau tanya ke Bapak tentang hal itu karena kita lagi ngebahas Millsnya sekarang. Mungkin itu saya tanya ke orang federasi aja kali ya, kayak. Tapi ini kita lagi bahas Millsnya sekarang. Nah, nggak lama akhirnya saya inget banget 14 Februari. Rilis jersey training warna merah dan putih. Nah, saat itu jersey belum tersedia ya Pak, belum dijual kemana-mana ya. Itu sebelumnya kan sempat rilis tuh jersey yang diserang oleh netizen, kayak jersey badminton. Ingat ya Pak? Iya, betul. Itu apa yang terjadi Pak kalau boleh tahu Pak? Oke, jadi gini, sebenarnya kita dikasih konfirmasi itu karena di saat itu kan PSSI masih melihat ya siapa yang lebih pantas. Ya, belum ada keputusan lah ya. Belum ada keputusan. Kita dikasih keputusan itu kurang lebih di awal Februari itu juga. Nah, di saat kita dikasih keputusan, PSSI juga sudah memberikan signal kepada media bahwa kita ini dipilih. Otomatis kan dia tidak akan memakai aparel yang sebelumnya, gitu kan. Nah, waktu kita itu singkat sekali di saat itu. Itu saya ingat banget, itu saya sampai 3 hari itu nggak ninggalin pabrik ya, karena karyawan saya lagi kerja, terus saya pulang tidur saya nggak enak ya. Jadi saya ikut mereka kerja, nguber tuh. Jadi dari desain apa sih yang kayak gimana, terus kan mesti kasih tahu lagi kan ke pihak federasi kayak gini boleh nggak gitu loh, konfirmasi lagi kan, harus menyamakan DNA kan sama temanya seperti apa segala macam. Pokoknya wah itu nggak habis-habisan lah. Habis-habisan lah itu yang jersey kayak badminton itu? Oke. Kalau jersey kayak badminton itu sebenarnya kita sediakan itu buat staff. Buat staff mereka untuk dipakai dulu. Karena kan sebelum mereka itu ngadain TC kan pasti ada persiapan, meeting. Jadi mereka waktu itu nggak punya baju, nggak punya baju apa-apa. Kita pun belum siap ya kan. Jadi barang yang ada di store kita cuman tempelkan polyflag aja, gitu. supaya bisa pakai dulu. Sebenarnya itu tujuannya. Gitu. Tapi kita juga nggak tahu bocor dari mana itu. Tapi memang kayaknya malam itu kita memang udah yang mau kirim. Ya mungkin
Akhirnya nggak jadi dikirim tuh, Pak? Jadi. Tapi kan, buat official. Iya, memang tetap dipakai. Memang buat official. Iya, memang tetap dipakai. Dan saat itu banyak yang kaget ya, karena ternyata pas rilis jersey bukan itu ya. Padahal saat itu udah banyak yang ngomongin ini mah jersey badminton gitu kan. Kasih template gitu template kan. ini mah. Terus ada wartawan saya inget banget ngecek di mana gitu, saya cek ada berita segala macam. Ini udah didiskon 50%. Masa buat timnas kita udah diskon 50% gitu kan? Iya. Ternyata begitu rilis beda ya, Pak. Beda, nah, itu yang diumpetin ya. Sebenarnya kalau dibilang diumpetin tidak, tapi memang kan secara etikanya kita memang tidak boleh mendahulukan rilis kan sebenarnya kan. Saya rasa semua aparel juga tahu ya kan. Ya memang kita perlu persiapan. Jadi yang dikirimin itu sebenarnya memang dari awal dipergunakan untuk staff. Karena mereka mau technical meeting, mau apa, nggak mungkin kan pakai baju brand yang udah nggak sama PSSI lagi. Nanti kalau terjadi hal seperti itu dihujat lagi kita kan. Iya, masa nggak dikasih baju gitu, persiapannya gimana. Itu sebenarnya memang bener stok yang kita ada, kita tempelin polyflag, kita kirim untuk temporary lah sementara. Oke. Nah, sementara netizen nggak siap, Pak, dengan keadaan seperti itu. Ya nggak, ya netizen. Kita nggak bisa nangin semua orang. Kita nggak, ya biar komen, ya kita biar dapat masukan juga kan. Iya. Oke, tapi sebelumnya nih Pak, kan banyak yang nanya, kalau saya boleh tanya ke Bapak ya, secara brand, emang Mills tuh udah siap belum sih Pak untuk jersey timnas tuh? Kalau secara track record Bapak, udah siap kan? Maksudnya dari personal segala macam. Ini kan orang banyak yang nggak tahu ternyata Pak Ahau di belakangnya, pengalaman Bapak segala macam. Itu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu Bapak jawabnya gimana kira-kira? Kalau dibilang brand siap nggak siap, brand itu kan tergantung siapa di belakangnya. Siapa penggerak brand ini. Ya kan? Saya sendiri sampai saat ini pun saya masih in charge di produksi terutama ya. Karena saya memang backgroundnya produksi. Dan kita juga udah menangani ada beberapa klub lokal dan beberapa klub di Eropa juga. Jadi ya harus dilihat siapa nih. Brand itu kan benda mati, ya kan, cuma satu nama. Jadi siapa yang menggerakkan? Nah, ya kalau kita ditanya siap nggak siap, saya nggak mau jawab saya siap nggak siap. Tapi bisa dilihat timnas kita ini ada kekurangan apa sampai hari ini. Nah, dari situ udah menjadi jawaban apakah kita siap atau tidak siap. Dari sisi untuk pengadaan timnasnya. Ya. Oke. Dari koper. Iya, dari koper loh. Koper bayangin. Kayaknya sebelum nggak ada deh koper-koper gitu disediain deh. Ada cuman nggak banyak. Ya. Oh, gitu nggak ya? sebanyak kita variannya ya. Oke. Lalu corona datang. Februari, Maret awal ya, Maret pertengahan atau Maret awal corona datang, Pak. Kecewa nggak Pak sama? Maksud saya akhirnya ke penjualan gitu ya Pak ya? Kalau dibilang kecewa ke corona ya nggak bisa lah ya. Bisa, ya maksudnya makanya ke penjualan. Paling kalau masalah penjualan itu pengaruh banget, ya pengaruh banget. Boleh tahu nggak Pak targetnya gimana? Tapi yang real terjadi itu seperti apa dan lain-lain? Kalau target kita waktu itu awal target 50.000 piece mungkin di awal ya. Buat yang replika atau yang player issue? Replika dan player issue lah, ya 50.000 piece. Tapi pada kenyataannya ya paling jual 10-20% paling ya. Enggak. Jadi yang ya memang karena tidak ada pertandingan, hype-nya nggak ada, ya itulah keadaan sekarang yang seperti itu. Tapi kan gini, kalau untuk nge-branding itu kan bukan cuman tahun ini kita lihat ya. Kalau saya lihat kita masih ada tahun depan. Harapan itu selalu masih ada lah. Dan kita bertahan dan fight terus sih memang. Buktinya kita untuk tahun 2021 pun ada beberapa klub lokal kan. Kita masih mau ngeluarin sepatu lagi. Iya, kita jadi emang berjuang. Mills ini kalau saya lihat brand sultan ya maksudnya. Ini saya belum nawarin aja sponsor. Kalau nawarin udah pasti semuanya ini. Jadi maksud saya gini, kan pasti kan banyak dead stock ya. Dari mulai stok yang belum quote unquote belum terjual untuk jersey timnas. Tapi eksperimen ke Bayangkara, ke PSG Pati, ke mana lagi? Ke ya banyak lah ya kayak yang segera segala macam dan lain-lain. Itu kan masih tetap lanjut. Artinya emang banyak banget duit apa gimana Pak? Bukan banyak duit. Kita intinya gini, sebenarnya kita sponsorin klub tetap
kita mesti jaga eksistensi kita kan sebagai brand. Jadi ya kita tetap berjuang ya di situ supaya kita tetap eksistensi dan tetap menjaga gairahnya lah. Jadi kita tetap jualan gitu. Walaupun kita tahu itu akan rugi ya, karena memang situasi sekarang kan stadion gak ada yang datang, sedangkan penjualan kan ngarepin stadion itu besar ya. Ya karena kan memang nggak boleh ada penonton. Kita tahu. Ya cuman ya kita tetap harus jalanin kan. Life must go on. Ya kan nggak mungkin kita tahun ini kita ngilang dulu deh, tahun depan atau tunggu corona hilang kita baru nongol lagi. Ya nggak bisa. Ya corona kapan hilang kita nggak tahu. Kalau kita ngilang ya kita hilang juga nantinya. Nah terus ada yang bilang ya bahwa salah satu narsum juga lah di sini yang bilang bahwa mensponsori timnas itu bukan mencari keuntungan. Bener nggak Pak? Bapak sepakat nggak akan hal itu? Bener, itu sangat sepakat. Sepakat ya Pak? Ya, kita gini, kalau menurut saya kita sponsorin timnas ataupun klub, kita nggak bisa harapin keuntungan dari penjualan jersey. Karena kalau menurut saya berapa sih keuntungan yang bisa didapat? Terus apa yang diharapkan Pak? Pertama udah pasti endorsement-nya ya. Supaya orang selalu ingat brand kita ya. Yang kedua ya pengabdian pribadi kita ya, pribadi kita, kepuasan dan kebanggaannya kita itu. Saya setiap kali mikirin berapa sih yang udah saya perusahaan nih spend untuk timnas, terutama karena timnas gede sekali. Setiap kali pikir itu, setiap kali pusing. Setiap kali stres. Tapi kalau kita lihat lagi bangganya itu di situ, itu terobati sebenarnya. Iya. Jadi nggak ada harganya ya untuk membuat diri ini bangga dan mendukung. Iya, betul. Saya boleh nyebut angka nggak, misalkan lebih dari berapa ini segala macam, boleh nggak Pak? Lebih dari 10 miliar gitu-gitu? Gini. Sebenarnya kalau untuk kontrak kerjasama kita dengan klub atau tim ya, itu sebenarnya kita tanda tanganin untuk tidak boleh di-share. Untuk di-share. Saya kasih tahu juga kenapa. Sebenarnya bukan karena pasti ada apa-apanya nih, nggak mau di-share. Bukan. Bukan. Ini supaya tahu ya. Sebenarnya kita harus saling menjaga. Pertama, contohnya saya bilang klub A lah, klub A ini kita bekerja sama. Terus saya bilang nih 500 juta setahun misalnya saya bilang. Berarti klub itu akan dipatok. Dia akan datang dengan kalau dia nyari sponsor yang lain. Tahun lalu aja 500, sekarang berapa sih? Jadi dia nggak punya posisi tawar nantinya. Betul. Jadi udah kebaca dulu sebenarnya mereka ini berapa. Jadi tujuan utamanya itu sebenarnya itu. Jadi semua rata-rata klub dan sponsor itu tidak mau untuk diekspos keluar. Tapi berita-berita yang menyebar udah tersebar Pak untuk PSSI, bener nggak sih? Udah banyak yang ngomongin segala macam. Ya Mills nggak bisa mengkonfirmasi kan? Karena ya kita biarkan itu bebas aja gitu ya Pak. Iya, tapi sebenarnya memang nggak boleh ya, karena mempengaruhi klubnya itu sendiri, mempengaruhi timnasnya itu sendiri. Kalau saya bilang satu angka, terus setelah sekian tahun kemudian ada sponsor lain yang mau masuk, harus di atas itu. Iya, tapi kan udah ketahuan. Contohnya 1.000 perak gitu kan. Oh ya udah, paling juga kasih 2.000. Mungkin di saat itu potensialnya bisa 10.000. Betul. Tapi karena udah ketahuan sponsor sebelumnya berapa, nilai dia udah ketaker. Begitu juga dengan klub bola sebenarnya. Begitu juga dengan kita. Sama. Gaji kita nggak usah dikasih tahu ke orang ya. Iya, begitu juga dengan kita nih, kayak kita nih, Mills, sponsor misalnya tim A yang ranking 10. 100 juta misalnya. Terus tiba-tiba ada tim B nih yang ranking 1. Dia akan tawar banyak-banyak loh. Ranking 10 aja lu berani segitu gitu kan. Nah, itu makanya rata-rata tuh biasa kita nggak expose ya, kita nggak expose keluar. Itu tujuannya. Nggak lama rilis jersey home. Rilis jersey home. Wow, banyak banget apresiasi segala macam kan. Saat itu saya ikutin kan sosial media dan lain-lain. Banyak banget tuh yang mengapresiasi Pak. Dan nggak lama rilis jersey away, jersey third, terus juga akhirnya Mills menjadi salah satu brand yang ternama lah sekarang. Tapi itu yang itu yang Bapak harapkan ya Pak. Maksud saya dengan menjadi sponsor timnas, sekarang Mills itu jadi patokan setiap jersey yang rilis non Mills maksudnya gitu. Jadi kayak setiap jersey yang rilis non Mills dibandinginnya, kenapa nggak ini aja yang jersey timnas gitu? Ini yang non Mills ya, yang brand non Mills ya. Jadi Mills jadi patokan, emang itu yang ditargetkan atau otomatis kayak begitu atau gimana? Itu sih resiko ya. Resiko. Sebenarnya
Ya Mills bisa dijadikan patokan ya mungkin karena Kepalang jadi kepala sekolah tadi loh. Iya, betul. Ya karena udah di PSSI menjadi puncak Puncak. ya puncak sepak bola lah ya. Iya. Ya, puncak dunia aparel Iya. juga pasti kiblatnya semua ke situ. Betul. Kalau dibilang masalah desain, desain tuh relatif ya. Kita orang beda-beda. Ada yang bilang desain kita bagus, tapi ada juga yang bilang desain kita jelek, segala macam kan banyak lah. Kalau masalah desain bebas aja. Orang mau nilai apa kita terima. Yang jelas nih, Mills itu bukan dibilang nggak melihat apa yang terjadi di sosmed. Mills itu tuh selalu ngikutin. Kita memang apalagi tim desain itu selalu kita mantau. Apa sih komennya? Karena kenapa? Kita mesti belajar. Apa sih kekurangan kita gitu loh? Apa sih kelebihan kita supaya nanti kita bisa lebih baik lagi.